Persib Bandung akan mengawali laga awal tahun 2026 dengan melawat ke markas Persik Kediri dalam pertandingan pekan ke-16 Superliga. Berstatus sebagai tim tamu, kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, mengaku sudah mempersiapkan segalanya dengan baik menjelang pertandingan penting tersebut. Maung Bandung saat ini menduduki posisi puncak klasemen dengan koleksi 34 poin. Kemenangan di laga melawan Persik akan semakin mengamankan posisi Pangeran Biru di puncak klasemen. Namun Persib harus waspada lantaran Persik Kediri sedang diterpa dua keuntungan jelang pertandingan yang bisa menjadi ancaman serius bagi Maung Bandung. Pertama, Macan Putih akan bermain di hadapan publik sendiri yang tentunya memberikan dukungan penuh untuk tim kesayangannya. Kedua, Persik mendapatkan energi tambahan di bawah asuhan pelatih anyar Marcos Reyna yang diharapkan bisa membawa angin segar bagi performa tim. Sebagai tembok pertahanan terakhir, TJ memiliki target pribadi untuk kembali mencatatkan clean sheet dalam 3 laga berturut-turut. Seperti diketahui, kiper berusia 31 tahun ini juga tidak kebobolan sama sekali di 2 laga sebelumnya menghadapi Bayangkara dan PSM. Meski begitu, target clean sheet bukanlah yang utama bagi Teja karena menurutnya yang terpenting adalah bagaimana Persib tetap berada di jalur kemenangan. Persiapan kami sudah sangat bagus, kami harus lebih fokus lagi agar dapat hasil yang diinginkan di kandang Persik Kediri. Mohon doa juga untuk Bobotoh di pertandingan nanti. Ia menyadari melawan Persik bukanlah laga yang mudah, mengingat kondisi tuan rumah yang ingin bangkit, ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami. Tapi yang penting, kami harus menampilkan permainan terbaik dan berusaha semaksimal mungkin tuntasnya. Langkah Persib Bandung di ACL II mendapat perhatian luas, tidak hanya dari Bobotoh, tetapi juga dari pencinta sepak bola Indonesia secara umum. Banyak pihak berharap Maung Bandung mampu melangkah jauh dan berbicara banyak di kompetisi Asia. Bek kanan Persib, Fran Putros, menilai besarnya harapan publik tersebut bukan sebagai beban berlebihan. Menurutnya, bermain di level Asia memang selalu menghadirkan tekanan, namun itu merupakan bagian dari sepak bola profesional. Saya rasa kami bermain untuk fans, untuk supporter, dan juga untuk diri kami sendiri. Kami ingin menang dan memperlihatkan yang terbaik di Asia, karena ini adalah panggung yang besar. Ada banyak orang yang menyaksikan. Putros mengakui bahwa ekspektasi tinggi dari publik kerap menghadirkan tekanan tersendiri. Namun ia percaya Persib memiliki mentalitas dan pengalaman yang cukup untuk mengelola situasi tersebut. Tentu saja selalu ada tekanan ketika bermain, tapi saya rasa kami bisa mengatasinya. Ia menambahkan, performa Persib sepanjang fase grup menjadi bukti bahwa tim mampu tampil konsisten meski berada di bawah sorotan. Bagi Putros, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum dan melanjutkan apa yang sudah dibangun sejauh ini. Kami sudah menunjukkannya di fase grup, sekarang ini hanya tentang bagaimana kami melanjutkannya dan kita lihat apa yang akan terjadi tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengaku tidak heran melihat Persija dan Malut United berada di papan atas klasemen 4 besar. Karena menurutnya dua tim tersebut sudah mengeluarkan banyak uang untuk membangun skuad musim ini. Boyan hanya tidak habis pikir mengapa Dewa United yang juga mengeluarkan anggaran besar untuk membeli pemain bintang masih kesulitan bersaing di papan atas.
Sebelum musim dimulai, saya pernah berkata, Persija dan Malut akan berada di papan atas. Saya mengira Dewa juga pantas di sana. Namun Borneo yang mengejutkan saya. Borneo FC mengejutkan saya, tapi Malut dan Persija mengeluarkan uang paling banyak dan itu membuat mereka ada di sana. Itu normal. Jadi, ini menjadi liga yang menarik hingga akhir musim. Menurut Boyan, Persib tidak boleh puas dengan capaian saat ini yang berhasil menggusur Borneo FC. Dua laga sisa putaran pertama akan menentukan siapa yang berhak menjadi juara paruh musim. Sekarang kami memiliki poin yang sama dengan Borneo. Sekarang kami fokus menghadapi laga berikutnya melawan Persik Kediri. Dan setelah itu kami akan melawan Persija di penghujung putaran pertama. Setelah itu mari kita lihat di mana posisi kami di akhir putaran pertama ini tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menampik kabar tim Pangeran Biru bakal mendatangkan dua bintang timnas Indonesia, Martin Paes dan Joe Pelupesi, pada bursa transfer tengah musim. Boyan menerangkan Persib tidak pernah berkomunikasi dengan pemain-pemain yang selama ini dirumorkan bakal bergabung, termasuk dua pemain timnas Indonesia tersebut. Dan kami juga belum bicara dengan siapapun. Jadi ketika ada yang bicara kami akan mendatangkan pemain ini, pemain itu tidak benar. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan saat ini Persib dalam kondisi ideal dan bisa memproduksi hasil-hasil yang baik dalam pertandingan di Superliga maupun ACL. Jadi sebenarnya kami sudah bermain dengan bagus, jadi kami juga tidak perlu untuk banyak mengeluarkan uang. Pelatih yang pernah menangani PSM Makassar itu tidak memungkiri Maung Bandung masih memiliki satu tempat untuk pemain asing setelah William Marsilio pergi. Kami bisa mendatangkan satu pemain asing, tapi untuk itu, jujur, kami belum memutuskan apapun. Jadi saat ini, kami masih fokus menyelesaikan putaran pertama. Sebelumnya, rumor Martin Paes dan Joe Pelupesi sudah ramai diperbincangkan sepakat bergabung dengan Persib Bandung. Saat ini, Persib pun menjadi penghuni puncak klasemen Superliga dan akan menjalani babak 16 besar di ACL tuntasnya.